Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Maksimalkan tentunya potensi yang ada ataupun potensi UMKM yang ada di Kota Pekalongan dan juga sekitarnya. Ini para mahasiswa KKN dari IPB ataupun Institut Pertanian Bogor membuat peta kuliner pemirsa. Pasti penasaran. Kalau mungkin kita ketahui bahwa masa sekarang adalah masa di mana para mahasiswa ini KKN ya. Salah satunya adalah mahasiswa yang berasal dari Institut Pertanian Bogor yang ditempatkan di beberapa titik yang ada di Kota Pekalongan. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentunya untuk memaksimalkan potensi UMKM yang ada di Kota Pekalongan. Ini para mahasiswa KKN yang berasal dari IPB ini membuat peta kuliner yang ada di Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa tentunya teman-teman ataupun para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang pertama ada Muhammad Rafli Akbar. Ini merupakan koordinator mahasiswa KKN dari ataupun untuk Kota Pekalongan. Halo, apa kabar Rafli hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya, masih muda, ganteng, mujang Jawa Barat. Gitu datang ke Kota Pekalongan, kemudian bermusuh sama nyamuk sini. Selain ada Rafli, pemirsa yang ada di rumah kita juga sudah kedatangan. Ada Yoga Dwi Aprilianto, ini merupakan koordinator Kelurahan Sokoduwet. Halo, apa kabar Yoga? Alhamdulillah baik Mas. Jadi baik ya. Masnya baik tuh. Baik dong ya. Ini bukan Mas AA dong ya. Kan Iya, kalian Jawa Barat. Ini kayaknya culture Pekalongan ataupun Jawa Tengah udah mulai melekat ya ke kalian ya. Iya. Udah mulai panggilnya Mas sama Mbak gitu kan. Betul ya. Mas, karena Tapi kita udah mulai beradaptasi juga ya Mas. Betul. Tapi udah kecantol sama Mbak-mbak sini belum? Oh belum tentunya. Harus main sama AA ya. Iya siap. Nanti tak kenalin sama Mbak-mbak yang ada di sini. Mbak-mbak di sini soalnya mapan-mapan, Raf. Oke. Ya, jadi siap menjadi donatur kamu. Jadi siap ngatur kamu ya. Oh boleh nih jadi donatur KKN mungkin ya. Donatur KKN. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah seperti tadi yang sudah saya singgung, yaitu perihal kita akan membahas tema memaksimalkan potensi UMKM yang ada di Kota Pekalongan. Para mahasiswa KKN IPB ini membuat peta kuliner. Nah, buat Anda nih mungkin yang belum familiar sebenarnya peta kuliner itu seperti apa sih gitu kan ya. Langsung saja kita mungkin bisa tanyakan ke Rafli ya. Raf, bisa dijelaskan nggak secara detail peta kuliner itu sebenarnya apa sih? Oke, terima kasih Mas. Jadi mungkin aku jelasin dulu ya konsep awalnya tuh gimana. Jadi memang karena di sini tuh tujuan kami adalah KKN itu pemberdayaan masyarakat, dan ketika kami lihat sampai di Pekalongan ini, ternyata di Pekalongan ini tuh banyak UMKM kuliner yang kami nih anak-anak muda justru belum tahu gitu. Nah mungkin gimana sih ya caranya biar UMKM kuliner ini bisa nampak dengan jelas gitu ya. Nah makanya kami membuat peta kuliner ini. Peta kuliner ini merupakan salah satunya sebuah e-book, digital book, atau nanti bisa kami sampaikan melalui website. Jadi dalam website atau media tersebut itu terdapat list dari macam-macam kuliner yang ada di Pekalongan tuh apa aja gitu. Kuliner-kuliner yang menarik atau mungkin yang viral di Pekalongan tuh apa aja sih. Jadi kita sampaikan di peta kuliner itu. Nanti mungkin sistemnya kami buat seperti e-book atau digital book gitu. Dan juga nanti kita tentukan lokasi-lokasinya tuh ada di mana aja gitu. Oke, jadi mempermudah gitu ya untuk pecinta kuliner yang ada di Kota Pekalongan. Jadi dipetakan sama teman-teman KKN dari IPB ini. Luar biasa ya pemirsa ya, effort. Tapi kalau memang kita berbicara ya tentang kuliner di Pekalongan, saya ke Yoga. Menurut pendapat kamu sendiri ini, pandangan kamu tentang kuliner di Pekalongan sendiri seperti apa ya? Oke, terima kasih Mas sebelumnya. Saya ini kan kebetulan bukan asli Jawa Tengah ya Mas ya. Jadi saat pertama kali saya datang ke Pekalongan ini jujur cukup kaget dengan kuliner-kuliner yang ada di sini. Di mana kan? Coba sampling yang membuat kamu kaget apa? Nah, yang pertama tuh semua orang pagi-pagi pasti nyarinya nasi megono Mas kalau di sini. Gitu ya. Mungkin kamu harus join di circle aku ya. Kalau di join di circle ataupun di lingkup rumah saya atau Mas Aziz itu enggak nasi begono, spaghetti ataupun sandwich gitu. Sangat fancy sekali ya Mas. Kagak bercanda ya. Sama nasi begono. Rumahnya di juga. Pekalongan Selatan biar kayak jaksel gitu. Jaksel ya. Malah di situ banyak genangan air loh. Enggak, lanjut. Nah, itu kan jadi
dimana semua orang tuh aktifnya pagi-pagi pasti nyarinya nasi megono gitu Mas. Dimana kan kalau saya yang berasal dari Jawa Barat sendiri tuh nyarinya pasti kalau nggak nasi uduk, nasi kuning. Ya dimana itu berbeda sekali gitu Mas dari nasi megono yang ada di sini. Jadi kita perlu adaptasi sementara nih di awal-awal masa KKN kita. Jadi itu yang pertama sih Mas yang buat kaget. Terus yang kedua ini di saat aku mencari kuliner siang-siang tuh agak sulit Mas rasanya kalau di Kota Pekalongan ini, karena rasanya orang-orang di Kota Pekalongan terutama penjual-penjual kuliner di Kota Pekalongan tuh aktifnya kalau nggak pagi malam gitu Mas. Jadi itu mempersulit kita untuk yang kadang-kadang mungkin cari makan di siang hari ya Mas ya gitu sih. Oke ya, ini saya kasih clue ya, atau jawaban mungkin buat Yoga. Kalau mamanya siang hari kok agak lumayan susah gitu ya ditemukan kuliner yang ada di Kota Pekalongan. Penyebabnya karena apa? Karena Pekalongan panas, jadi pedagangnya takut hitam Yoga. Nggak gitu konsepnya. Gitu ya Mas. Jadi agak cringky ya pedagang-pedagangnya ya. Jadi nggak kayak gitu. Sebenarnya mungkin ada, tapi mungkin belum ketemu ya dengan keterbatasan waktu teman-teman yang ada di sini. Kalau boleh tahu, tapi teman-teman di sini KKN berapa lama ya? di sini kita kurang lebih 45 hari Mas. 45 ya, ideal lah ya, seperti KKN-KKN di tempat ataupun univ yang lainnya. Tapi mungkin kalau mamanya nanti ditambahin di sini bisa menetap sampai 3 tahun, 6 tahun akan tahu ya kuliner siang hari ataupun siang bolong di Kota Pekalongan. Jangan senyum karena kalian senyum belum ketemu sama mbak-mbak yang di sini. Kalau udah mamanya kenal, kepincut sama mbak-mbak yang ada di sini nggak mau pulang nanti. Bahaya itu ya Mas Rafli ya. Bisa bahaya. 10 tahun 20 tahun nanti di sini Mas, nggak cuma 3 tahun. Menetap ya. Siapa tahu nanti jadi bisa wali kota di sini. Itu terlalu panjang ya. Terlalu jauh gitu terlalu ya. jauh. Tapi nggak apa-apa. Kalau mamanya cita-cita impian itu harus setinggi langit gitu kan. Biar nanti kalau mamanya kita jatuh sakit banget. Konsepnya kan realistisnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau tadi Yoga kaget gitu kan ya tentang kuliner yang ada di Kota Pekalongan. Tapi memang sangat berbeda jauh ya ketika kita comparekan dengan daerah-daerah yang lainnya. Jawa Barat, Jawa Tengah itu otomatis berbeda. Kadang Jawa Tengah sama Jawa Tengah aja kadang kita kaget. Padahal kan Kota Pekalongan sama Pemalang deket nggak? Udah tahu ya sekarang ya. Paling ini berarti udah day keberapa atau hari keberapa di Pekalongan? Kurang lebih hari ke-29 atau 30 sih Mas. Kurang 15 hari lagi lah ya. Maksudnya kan paling tidak sudah tahu lingkup kota ataupun kabupaten sebelah dari Kota Pekalongan atau tetangga itu di mana saja. Kadang kuliner dari Pemalang sama Pekalongan aja ada yang kita nggak doyan gitu. Apalagi teman-teman dari Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu kan ya. Pasti culture shocknya juga pasti dapat banget gitu kan. Tapi it's okay gitu. Kalau mami di Pemalang itu ada yang namanya nasi jagung gitu kan. Di sini ada namanya nasi megono gitu. Kadang orang Pemalang nggak doyan nasi megono, orang Pekalongan pun nggak doyan nasi jagung seperti itu. Tapi kalau teman-teman nasi megono aman. Sejauh ini aman ya. Sejauh ini aman ini sih. ya honest review ya harus ya. Jangan mentah-mentah ini di TV lu pada peres ya. Tapi jujur Juga Mas, aman. nasi megono tuh enak Mas. Nasi Enak, megono Mas. kalau Yoga aman ya. Saya enak. aman Kalau banget. lu sendiri Raf? Aman Mas, apalagi kalau pakai tempe mendoannya biasanya. Tempe mendoan, wah ya, luar biasa. gitu. Apalagi Betul. kalau mamanya makannya sambil disuapin yang jualan gitu ya. Enggak deh kalau itu deh. bahaya itu Pak. Itu justru nggak enak ya. Iya. Malah lebih grogi gitu ya. Iya. Wih, pemirsa Ingat Diri Rumah ini semakin seru ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang anak muda ini, apalagi teman-teman mahasiswa memang harus memiliki sumbangsi paling tidak. Apalagi KKN ya. KKN kan tujuannya adalah untuk memajukan di suatu wilayah ataupun daerah gitu yang memiliki potensi agar bisa dikembangkan ataupun dimajukan gitu. Oke, kemudian kalau umpamanya kita berbicara tentang kuliner gitu, kemudian saya ke Rafli, kenapa sih membuat peta kuliner gitu? Kan di Pekalongan banyak tuh terkenal dengan batiknya gitu. Oke. Mungkin pertama-tama saya mau ngasih tahu dulu ya, kalau misalnya di Pekalongan ini kebetulan koordinator atau PIC dari fakultasnya itu kebetulan dari sekolah bisnis kalau di IPB tuh. Itu fakultas saya. Jadi memang di sini tuh kita tujuannya adalah mengembangkan dan memberdayakan UMKM yang ada di Pekalongan apa sih. Namun kan sejauh ini memang yang terkenal tuh Pekalongan hanya dengan batiknya aja gitu ya paling banyak. Lalu kita mau Sama satu lagi Rafli. apa? Sama orang-orang yang suka maido. Apa itu? Maido nggak tahu ya. Kurang tahu Mas. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Maido itu menyalahkan kalau mamanya orang yang sedang bekerja. Nah, lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, jadi ketika kami melihat di sini ada aspek apa sih yang bisa kita angkat di sini, ternyata kalau misalnya di Pekalongan ini ya tadi saya bilang banyak kulinernya, namun masih kurang diketahui, khususnya untuk anak-anak muda. Karena sayang sekali gitu, Pekalongan ini kan dilewati jalur Pantura ya Mas, dan
sayang sekali kalau misalnya memang orang-orang yang melewati jalur tersebut nggak tahu gitu kalau di sini ada makanan-makanan yang menarik, dan juga supaya bisa mengangkat lebih jauh lagi Pekalongan untuk dijadikan sebagai kota wisata, karena salah satu yang paling dicari ketika anak muda berwisata ke suatu kota biasanya kuliner atau makanannya. Namun kan kalau misalnya anak-anak muda ini atau turis-turis nggak tahu ada kuliner apa di Pekalongan, oh gawat gitu kan. Makanya kami berinisiatif untuk membuat program peta kuliner ini, sehingga Pekalongan tidak hanya dikenal dari batiknya saja atau maidonya tadi Mas bilang, tapi juga dari kulinernya. Jadi ketika orang-orang turis datang, tahu gitu tujuan kulinernya kemana sih, tujuan kuliner di Pekalongan tuh ada apa sih, dan lokasinya secara tepat di mana sih, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke ya, luar biasa ya. Jadi intinya adalah untuk mempermudah gitu para wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan agar tahu ya makanan ataupun kuliner yang rekomendasi di Kota Pekalongan ketika berwisata di sini ada apa aja sih gitu, biar tidak kesusahan ya. Bahasa Inggrisnya atau Jermannya itu mencar-mencar. You know what mencar-mencar? Terpisah gitu ya antara cinta kamu sama cewek kamu sekarang ya. Gara-gara Gara-gara KKN kan terpisah ya enggak sih? Oke, terusan saya ke tentunya Yoga. Yo, kalau boleh tahu gitu kan ini tujuannya sangat memajukan Kota Pekalongan ya. Bagaimana respon dari pemerintah Kota Pekalongan untuk teman-teman ini? Jadi pertama-tama kalau dari respon pemerintah Kota Pekalongan itu sangat suportif ya Mas. Pertama, kami saat datang ke sini saja sudah disambut oleh pihak dari Pak Wali Kota sendiri. Bahkan di sekretaris ya waktu itu ya, sekretaris daerah Kota Pekalongan ya penerimaannya ya. Nah, di saat itu saja sudah berasa gitu bahwa ternyata pemerintah Kota Pekalongan ini sangat suportif terhadap mahasiswa-mahasiswa yang menjalani KKN di Kota Pekalongan. Terus kami diarahkan ke kecamatan serta kelurahan masing-masing tuh. Nah, di saat karena kebetulan saya di Kelurahan Sokoduet Mas, jadi di Kelurahan Sokoduet itu saya sangat bersyukur bahwa Pak Lurah dan juga perangkat kelurahannya itu sangat menerima kami dengan senang hati di situ, dengan tangan terbuka gitu Mas ya, mungkin bisa bahasanya. Nah, di situ juga dan masyarakatnya sangat-sangat menerima kami dengan baik sekali Mas. Jadi kami di sana sangat nyaman, bahkan nggak berasa kayak kami itu orang asing di sana. Jadi bahkan setiap hari kami lewat keluar rumah itu sangat disapa gitu Mas. Jadi kayak kami udah tinggal di sana selama mungkin 2-3 tahun gitu, nggak kayak orang baru di sana. Udah mulai betah nih, hati-hati ya. Ntar kalau maknya nyari gitu kan, loh si Yoga mana nih kok nggak ikut pulang gitu, udah betah di Sokoduet ternyata ya. Tapi memang alhamdulillah ya, berarti kalau memang kita berbicara tentang support ataupun dukungan dari pemerintah Kota Pekalongan ini 100% mendukung teman-teman gitu ya. Kemudian kalau dari pemerintah supportnya udah 100%, kemudian feedback yang diberikan oleh teman-teman KKN dari IPB sendiri apa biasanya? Juga. Yang pasti kami berusaha untuk memberikan impact sebaik mungkin ya Mas kepada kelurahan masing-masing. Jadi karena kami dibagi kelompoknya per kelurahan, jadi kami berusaha untuk memberikan impact kepada kelurahan dulu sebelum ke daerah yang lebih besar seperti kecamatan ataupun mungkin kota Pekalongan. Tetapi kami tetap berusaha memberikan impact yang sebaik mungkin. Nah, kalau dari kami sih pastinya dari Kelurahan Sokoduet itu sendiri kami sudah berusaha untuk menjalani program-program yang berimpact di sana. Nah, salah satu yang berimpact ke Kota Pekalongan mungkin peta kuliner ini yang kami angkat bersama-sama di Kota Pekalongan ini sendiri, itu adalah program integrasi kami dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi seluruh mahasiswa KKN IPB yang ada di Kota Pekalongan ini mengerjakan peta kuliner ini bersama-sama, seperti itu Mas. Oke, luar biasa, nyata ya pemirsa ya. Nanti aku pengen tanya sekali lagi, ada beberapa kayaknya artikel yang cukup viral gitu kan ya, entah itu di TikTok ataupun di Instagram gitu, yang mengatakan bahwa anak KKN itu kayak sekarang bikin benalu saja dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, menurut kalian sendiri menanggapi apa artikel-artikel yang bermunculan saat ini yang sedang FYP ataupun yang lebih viral seperti itu gimana untuk mematahkan stigma tersebut? Oke, mungkin yang pertama-tama kami melihat itu ya cukup diresapi saja dan untuk menjadi bahan evaluasi ya. Mungkin memang dari mahasiswa KKN ini, terutama kami ya datang dari Bogor IPB, memang kami tuh sudah dibekali oleh dosen-dosen kami bahwa memang tujuan kami datang ke KKN ini adalah melakukan pemberdayaan. Sehingga apa sih pemberdayaan? Jadi kita nggak semacam melakukan program-program yang memang bisa disebut formalitas aja gitu untuk memenuhi tugas, tapi memang
fokus kita dalam melakukan pemberdayaan, sehingga ketika kami meninggali lokasi KKN, lokasi tersebut masih bisa merasakan impact atau dampak yang kita berikan gitu. Contohnya saja, makanya kami berinisiasi untuk membuat peta kuliner ini. Karena gini Mas, karena KKN itu biasanya memang familiar dengan program-program yang dilakukan setiap kelompok di masing-masing desa atau di masing-masing kelurahan. Namun kemarin di saat awal kami datang gitu, saya selaku koordinator bersama dengan koordinator di kelurahan lainnya, salah satunya Yoga ya, itu kami berdiskusi gitu. Apa sih yang benar-benar bisa kami lakukan di Kota Pekalongan ini gitu. Salah satunya untuk mematahkan stigma yang tadi Mas bilang gitu ya. Banyak artikel-artikel yang mengatakan bahwa KKN hanya menjadi benalu. Makanya kami nggak cuma menjalankan program kerja ya istilahnya. Program kerja itu di tingkat kelurahan atau desa, tapi kita coba bangun di Kota Pekalongan itu sendiri gitu. Jadi levelnya lebih besar, lebih berimpact, dampaknya lebih dirasakan, sehingga tujuannya apa? Tujuannya itu mengangkat Kota Pekalongan gitu. Karena sejauh ini peta kuliner ini merupakan inisiasi yang sangat menjanjikan gitu Mas. Oke ya, ini muda, cerdas. Tapi kayak saya kurang setuju Rafli. Tadi Rafli katanya bilang mau mengangkat Kota Pekalongan. Saya yakin kamu nggak bakal bisa ngangkat Kota Pekalongan. Berat ya. Beda ya. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, nanti kita akan lanjutin lagi tentunya ngobrol bersama dengan teman-teman dari IPB ini yang sedang menyelenggarakan ataupun melangsungkan ya KKN di Kota Pekalongan. So tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kalau mamanya lihat di depan Aziz dan juga teman-teman dari IPB ini, kita lihat ini ada Kriups ya. Ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh teman-teman IPB. Lebih tepatnya ini yang bertempat di Sokoduet ya, atau kepemimpinan yoga. Luar biasa. Buat ibu-ibu kalau mamanya punya putri, silakan bisa kenalin sama yoga. Kita promoin loh di TV loh ya. Ya luar biasa. Oke, kita kembali lagi. Ini adalah Kriups ya. Ini inovasi ya. Ini merupakan inovasi dari teman-teman IPB yang bertempat di Sokoduet ataupun kecamatan kelurahan Sokoduet ya. Ini merupakan adalah keripik tahu. Nah, inovasinya di mana gitu kan? Kadang pemirsa yang ada di rumah juga tanya, di Pekalongan juga udah kayaknya banyak deh keripik tahu gitu. Nah, inovasinya adalah kalau mamanya di Kota Pekalongan itu biasanya menggunakan ataupun bahan baku dari keripik tahu itu menggunakan tahu kuning gitu kan ya. Namun ini diberikan inovasi terbaru dari teman-teman IPB yang sedang KKN di kelurahan Sokoduet, ini menggunakan tahu kulit pemirsa. Kenapa inovasinya dari tahu kuning menjadi tahu kulit? Itu nanti tekstur dan juga rasanya akan berbeda gitu ya. Nah, inovasinya di situ. Rasanya seperti apa? Katanya si Yoga, ini rasanya seperti kulit ayam ataupun chicken skin ya. Kita coba boleh ya Yok? Boleh ya, kita coba dulu. Nah, agak lumayan susah ya pemirsa ya, tapi mungkin thank you loh Raf. Ini kayaknya acts of service-nya bagus ya Rafli ya. Kita coba dulu pemirsa. Belum ya. Crunchy ya Yok ya. Rasanya lebih ke beef ya loh. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh itu Mas. Ini bukan talk show, tapi ini program icip-icip ya. Iya sih ya. Memang teksturnya otomatis berbeda ya. Betul, teksturnya pasti berbeda karena tekstur kulitnya aja udah beda gitu dari tahu kuning dan tahu kulit seperti itu. Oke ya. Tapi benar pemirsa yang ada di rumah ya, secara tekstur otomatis ini menjadi inovasi baru gitu kan. Biasanya digunakan untuk bahan bakunya adalah tahu kuning. Tahu kuning itu kan nggak ada seratnya Yok ya. Nah, kayak halus saja gitu, dipotong-potong secara tipis. Namun jadi gunakan tahu kulit otomatis teksturnya berbeda dan rasanya pun berbeda. Kalau umpamanya
teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah menyicipi ini, memang ada rasa sensasi seperti kulit ayam karena crunchy-nya itu. Kemudian juga nggak tahu ya, mungkin mindset saya juga ngerasanya ayam gitu, karena mindset kan mempengaruhi rasa ya Yok ya. Tapi luar biasa, boleh dong tepuk tangan buat teman-teman. Inovasinya sangat luar biasa sekali, jauh-jauh dari Bandung, Mojang-Mojang ini memberikan impact Dari Bogor, Mas. Kenapa? Dari Bogor. Oh, dari Bogor, iya benar-benar. Mindsetnya Bandung mulu gitu kan ya, dari Bogor, bener banget pemirsa. Bogor nggak masuk ke Bandung ya pemirsa ya? Masuk nggak? Enggak dong. Enggak dong ya. Tapi sama-sama Jawa Barat, Mas. Sama-sama Jawa Barat, betul banget ya. Kita kayaknya belajar geografi ya, bukan membahas tentang KKN ataupun peta kuliner. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi masih bersama dengan Rafli dan juga Yoga. Sekarang saya ingin bertanya sama sama Rafli ya. Rafli, kalau boleh tahu nih, tema utama dari KKN IPB sendiri apa sih, Raf, kalau boleh tahu? Sebenarnya untuk di Kota Pekalongan sendiri ya, itu seperti yang udah aku mention tadi ya, memang kita tuh koordinatornya adalah dari Fakultas Sekolah Bisnis. Jadi untuk tema yang diberikan dari kampus sendiri itu adalah Techno-Sociopreneur gitu. Intinya adalah gimana sih kita bisa mengembangkan usaha-usaha yang ada di Pekalongan gitu, berbagai macam jenis usaha masyarakat, dan untuk adaptasi secara digital gitu, karena mengimbangi perkembangan teknologi itu seperti apa sih kayak gitu. Oke ya, jadi paham ya. Masih relate gitulah ya yang dilakukan sama temen. Ya iyalah, masa nggak relate sih. Tema utama sama tema ketika penerjungan di masing-masing kelurahan otomatis harus masih berkolaborasi, whatever gitu kan. Pokoknya yang dilakukan baik untuk masing-masing kabupaten kota yang teman-teman tempati ya. Kemudian saya ingin ke Yoga. Yoga, kalau boleh tahu gitu kan ya, pandangan dari Yoga sendiri tentang UMKM di Kota Pekalongan sendiri seperti apa, Yok? Oke, terima kasih banyak, Mas. Kalau UMKM-nya sendiri di Kota Pekalongan ini sebenarnya udah sangat variatif ya, Mas ya. Jadi kalau dilihat dari Kota Pekalongan sih, karena namanya juga sudah kota, bisa kita bilang sudah cukup maju, Mas. Dimana ya UMKM di sini tuh sudah mulai menyesuaikan diri juga, beradaptasi dengan keadaan sekitar, dimana teknologi ini udah nggak bisa kita tolak lagi gitu, bahwa teknologi ini bisa membantu untuk bisnis-bisnis terutama UMKM, seperti penggunaan QR mungkin ya untuk pembayaran, atau mungkin menggunakan ojek online untuk pengiriman secara online dan lain-lain. Itu jadi kalau UMKM yang ada di Kota Pekalongan ini, saya bilang sudah bisa beradaptasi dengan keadaan teknologi saat ini yang semakin maju gitu, Mas. Oke ya, luar biasa ya. Berarti nggak begitu terlalu effort ya buat teman-teman untuk memberikan sosialisasi. Kadang kan ada ya di suatu wilayah kabupaten ataupun kota ada loh yang maksudnya UMKM-nya masih kadang gaptek gitu kan, untuk bagaimana sih cara mengkolaborasikan usaha dia dengan teknologi yang sekarang udah semakin canggih gitu kan. Tapi kalau di Kota Pekalongan alhamdulillah nggak ada struggle atau ada problem gitu. Mungkin saya izin jawab ya. Boleh, Ya, silakan. kalau misalnya sejauh ini memang nggak, yang namanya suatu hal tuh nggak semuanya berjalan mulus ya, Mas. Memang ada beberapa struggle gitu. Ada yang berjalan mulus. Apa? Cinta. Aduh. Cinta, tapi kita sebagai donatur, jadi kita bisa siap mengatur kapan saja gitu. Itu mulus banget ya. Bukan mulus, itu mulus. Lanjutin, Ram. Iya, jadi untuk mungkin kendala ya. Jadi dalam penyampaiannya gitu ya, untuk melakukan penerapan digital ini, salah satunya itu selain peta kuliner itu, di sini kami mencoba untuk melakukan digitalisasi pembayaran atau payment. Tadi sudah disinggung sama Yoga terkait QR atau kris ya biasanya. Kalau misalnya kita ngomongin di daerah-daerah, mungkin aku sebut di Jakarta, di Bogor, itu udah familiar banget gitu kan menggunakan kris untuk pembayaran. Namun di sini tuh masih banyak usaha-usaha UMKM yang belum melakukan penerapan terkait kris gitu atau digital payment. Nah, di sini juga program kami adalah kami melakukan pemberdayaan dan membantu gitu para pelaku usaha dalam membuat dan mengelola QRIS gitu. Jadi memang pembayaran yang mereka terima nggak lagi cuma cash tapi bisa secara digital, dan memang ada beberapa kendala ya. Salah satunya adalah pelaku usaha yang mungkin kita sebut cenderung sudah bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya. Terkadang yang memang sudah terlalu tua, mereka memang kurang dalam literasi digitalnya, sehingga ada gap
kepemahaman dalam menggunakan teknologi digital, dan di situ menjadi kendala. Sebenarnya saya tidak suka menyebutnya kendala, tapi sebagai tantangan gitu ya, sebagai mahasiswa gimana sih cara menyelesaikan tantangan tersebut gitu. Luar biasa ya, Rafli ini kayak positive vibe banget ya. Jadi kayak kendala jadiin tantangan ya Raf ya. Luar biasa. Tapi kalau umpamanya kita berbicara tentang peta kuliner yang digadang-gadang, bukan digadang-gadang ya, yang sedang dilakukan sama teman-teman ini gitu kan. Tapi sebelum masuk ke sini, apakah di Kota Pekalongan sudah memiliki peta kuliner? Apa memang belum sama sekali, Raf, kalau boleh tahu? Kalau untuk peta kuliner sendiri sejauh ini tuh yang kami dapatkan infonya, memang di Pekalongan ini dari Dinas Pariwisata dan Budaya itu sudah memiliki namanya peta wisata gitu, dan di salah satu halaman peta wisata itu menyebutkan kuliner-kuliner yang ada di Pekalongan. Namun di situ hanya disebutkan secara singkat, lebih ke di Pekalongan tuh ada kuliner khas apa saja gitu, namun tidak secara mendetail terkait semua kuliner atau usaha baik pun tradisional maupun tidak non tradisional gitu seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang ada, mungkin saya rasa minim informatif ya, gitu ya. Informasinya. Jadi, kami membuat sesuatu hal yang baru gitu, yang jauh lebih kompleks dan lebih detail gitu, Mas. Oke, luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan bahwa di Kota Pekalongan itu sebenarnya sudah ada ya peta kuliner, namun hanya sekedar ibaratnya cover saja gitu ya, ataupun yang khas. Nah, teman-teman di sini itu lebih mendetailkan gitu, karena ini memang lebih berfokus ke kulinernya dan juga UMKM-nya gitu ya, sesuai dengan tema utama dari kampus IPB KKN tahun ini seperti itu. Oke, kemudian kalau umpamanya kita ke yoga ya, menurut yoga sendiri kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan yang berhubungan dengan UMKM di Kota Pekalongan selama ini, Yok? Oke, pertama-tama Mas, terima kasih banyak. Ini salah satunya tadi adalah Kriups ini ya Mas ya. Jadi Kriups ini adalah salah satu usaha kami untuk membantu UMKM di Kota Pekalongan, terutama Kelurahan Sokoduet, yang dimana Kelurahan Sokoduet itu mungkin teman-teman Pekalongan lebih tahu bahwa Kelurahan Sokoduet ini disebut-sebut dengan Kampung Tahu ya teman-teman. Jadi di Kampung Tahu ini sayangnya produksi tahu itu hanya sekedar produksi saja, tidak diinovasikan menjadi produk-produk yang langsung bisa dimakan oleh masyarakat sekitar. Nah, salah satu program yang telah kami lakukan yaitu memproduksi Kriups ini teman-teman, dari UMKM tahu yang telah kami bantu itu juga. Dan selain itu juga kami membantu teman-teman dari Karang Taruna untuk memahami cara membuat company profile, dan juga kita membantu UMKM tahu untuk membuat company profile tersebut Mas, untuk memperluas pasar dari produksi tahu tersebut gitu sih Mas. Oke ya, jadi kalau mau kita berbicara tentang kegiatannya apa, ini adalah kegiatan nyatanya gitu ya Yok ya. Jadi FYI mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, kadang ada yang sudah tahu Kampung Tahu, jangan sampai ke distract gitu ya. Karena memang ada di daerah Kabupaten Pekalongan itu juga disebut Kampung Tahu juga, yang tadi di belakang layar kita cerita-cerita gitu kan ya. Karena Kampung Tahu yang ada di Sokoduet ini hanya memproduksi pemirsa gitu ya. Kenapa disebut sebagai Kampung Tahu? Karena kampung di Sokoduet tersebut memproduksi tahu gitu ya, tapi tidak berinovasi gitu ya. Untuk pengelolaan tahu itu sebenarnya bisa jadi apa saja, atau bisa langsung dikonsumsi dan juga lain sebagainya gitu pemirsa. Oke, kemudian saya ke Rafli. Rafli, kalau umpamanya kita tahu tadi kan Rafli bilang bahwa kalau umpamanya ada nih pengusaha ataupun UMKM di Kota Pekalongan yang umurnya sudah senior gitu ya, kita jangan bilang tua ya, lu bilang juga tapi itu kan untuk menyesuaikan gimana ya, teknologi sekarang kan ada kesusahan. Nah, bagaimana teman-teman untuk mengatasi itu semuanya, karena kan tidak semua UMKM yang ada di Kota Pekalongan itu satu umuran sama kita semuanya, paham akan teknologi gitu. Coba. Oke. Jadi kalau misalnya menemukan pemilik usaha yang tergolong senior gitu ya, mungkin jadi kalau dari kami gitu, yang terpenting adalah bagaimana cara kita melakukan pendekatan dan pembawaan gitu. Jadi pembawaan yang berusaha kita bawa, kita coba pahami dulu perspektif dari mereka tuh seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita sudah paham perspektif mereka seperti apa, kita coba gali hal tersebut sehingga pendekatannya bisa dilakukan secara lebih maksimal, sehingga mereka lebih yakin gitu untuk bisa menerima, bisa saya bilang digitalisasi ya, yang coba
kami bawa gitu ke Pekalongan. Atau yang kedua, biasanya kalau misalnya pun memang pelaku usaha tersebut udah tergolong senior, kita bisa melihat apakah ada kemungkinan mereka tuh bisa menjalankan usaha tersebut ke anaknya atau mungkin yang lebih muda lagi, sehingga kita bisa melakukan pendekatan juga kepada orang-orang tersebut gitu Mas. Oke ya, jadi yang dilakukan sama teman-teman ini adalah pendekatan. Berarti teman-teman ini sabar gitu ya. Tentunya sebagai mahasiswa kan kita tujuannya melakukan pemberdayaan ya. Jadi harus sangat-sangat sabar. Sangat-sangat sabar. Walaupun aslinya di rumah ngereok ya kalian ya. Tapi nggak boleh loh ya. Jadi sama orang lain kita nice ataupun sabar, tapi sama orang tua sendiri ngereok jangan ya. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita akan ngobrol lagi, lanjutin lagi bersama dengan Rafil dan juga Yoga. Kita penasaran gitu, setelah peta kuliner Kota Pekalongan ini jadi gitu, apakah mau dibawa kemana, terus mau diseperti apakan? Nanti kita akan obrolkan tentunya. Jadi buat pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose lebih dekat, lebih santai. Baik, kembali lagi masih di program Expose lebih dekat, lebih santai, masih bersama dengan Rafli dan juga Yoga. Ini luar biasa ya pemirsa, anak muda yang berdedikasi tentunya untuk membangun UMKM di Kota Pekalongan jauh lebih baik lagi tentunya ya. Oke, saya ke Rafli lagi. Raf, kalau kita berbicara tentang program kerja kalian gitu kan ya, peta kuliner. Nah, kalau umami ini kan sudah jadi, kan kalian KKN tinggal beberapa minggu lagi ya. Berapa minggu? 1 minggu lagi lah kurang lebihnya ya, sampai 1-2 minggu. Kemudian kalau umaminya peta kuliner ini sudah jadi, terus mau diapakan gitu? Oke, tentunya akan kami publikasikan gitu ya Mas. Cuman kan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih mempublikasikannya gitu supaya semua orang tahu. Yang pertama itu kami itu bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata ya untuk bisa melakukan publikasi gitu dari peta kuliner ini. Salah satunya di Pekalongan juga ada TIC ya, Tourist Information Center gitu. Nanti kami akan mencoba inisiasi kerjasama gimana sih supaya bisa dipublikasikan gitu. Lalu juga rencananya mungkin bisa juga melalui tadi Mas sebut juga kayak duta-duta Kota Pekalongan kayak gitu, atau ada influence ya, ada beberapa mungkin akun-akun di Instagram yang memang fokusnya itu memberitahukan informasi terkait Pekalongan gitu, dan mungkin di beberapa kota ada akun-akun yang seperti itu gitu ya. Ada di sini, ada sobat apa guys? Sobat apa lu? Ada nggak? Ada tuh, terus Siska Elizabeth gitu yang membahas tentang kearifan lokal Kota Pekalongan gitu ya, yang viewersnya itu banyak ditonton sama warga lokal di Kota Pekalongan gitu ya. Jadi biar peta kuliner ini bisa dikenal benar-benar sama orang Kota Pekalongan ya, diketahui paling tidaknya gitu. Terus ada lagi mungkin itu ya target-target kita, dan juga tentunya nggak cuma di Pekalongan, kita juga cari beberapa influencer mungkin ya yang mempunyai kekuatan untuk menginfluence warga-warga di kota lain gitu. Jadi dari kota lain pun lebih nantinya menarik gitu untuk datang ke Pekalongan tuh biar penasaran gimana sih kayak gitu. Oke ya, jadi kalau kita berbicara tentang program kerja dari teman-teman KKN IPB ini tidak hanya membuat saja ya, ada tindak lanjutnya gitu ya Raf ya. Ketika memang ini sudah selesai, nanti rencananya akan dipublikasikan agar tentunya masyarakat ataupun warga Kota Pekalongan bahkan luar Kota Pekalongan tahu. Karena menurut saya yang paling penting adalah warga luar Kota Pekalongan ya, biar tahu tentunya wisata kuliner yang ada di Kota Pekalongan itu sebenarnya ada apa saja sih dan tempatnya mana secara rinci dan juga detail di peta kuliner ini sudah dijelaskan gitu pemirsa. Oke, terus saya ingin ke Yoga. Yok, kalau boleh diceritain gitu kan ya, selama program kerja ini berlangsung ataupun apa ya sedang dikerjakan gitu, ini sudah berapa persen? Kemudian teman-teman sudah ngapain aja dari awal sampai dengan berapa persen sekarang ini ataupun di titik sekarang ini? Oke, kalau mengenai program kerja kelompok saya sendiri itu kurang lebih saya bisa katakan sekitar 60% Mas. Jadi karena memang waktunya sebenarnya dibilang
kalau untuk mengerjakan program-program kami sudah cukup mepet juga ya Mas ya. Nah ini 60% ini mengapa demikian, karena di awal itu kami berfokus ke produk Kriups ini. Jadi ini memakan waktu yang cukup banyak nih, sekitar waktu 2-3 minggu untuk produk Kriups ini sendiri, yang dimana itu memakan waktu yang cukup banyak untuk program kami juga. Jadi bisa dibilang program-program yang lain agak sedikit ketinggalan, tapi tidak masalah. Jadi karena memang kami sudah mengaturnya sejak awal dan sesuai rencana juga. Untuk itu sih kayaknya sekitar 60% sih bisa saya bilang. Oke, yuk, tapi kita penasaran sebenarnya program kerja yang sudah dirancang ya, kalau umpamanya tidak sampai miss gitu, apa aja yuk bisa disebutkan mungkin? Oke, untuk Kelurahan Sokoduet sendiri kami itu menawarkan beberapa program. Yang pertama yang pasti yang Kriups ini, yang kedua itu tadi seperti yang saya bilang ada company profile yang kami buatkan khusus untuk UMKM yang tahu itu, yang dibantu oleh Karang Taruna di Kelurahan Sokoduet sendiri. Jadi shout out untuk Mas Anam ya yang ada di Kelurahan Sokoduet sebagai Ketua Karang Taruna. Selanjutnya juga kita membuat ini Mas, jadi video yang akan kami buat untuk Kelurahan Sokoduet itu mengenai profil desa untuk Kelurahan Sokoduet itu sendiri. Lalu selanjutnya itu kami ingin membuat mandiri pangan melalui ikan gabus seperti itu Mas di Kelurahan Sokoduet. Oke, jadi itu adalah beberapa program kerja yang akan direalisasikan rencananya gitu ya, yang akan dilakukan oleh teman-teman IPB yang berada di Kelurahan Sokoduet. Nah, ini Aziz penasaran sama siapa? Rafli. Rafli sendiri kan ini selaku koordinator mahasiswa KKN Kota Pekalongan yang berfokus sama korelasi dari teman-teman semuanya tentang peta pangan. Otomatis kan kamu berada di salah satu salah satu kelurahan ya yang ada di Kota Pekalongan. Rafli sendiri di mana? Kalau aku sendiri tugasnya di Kelurahan Bendan Kergon, Mas. Bendan Kergon. Ya. Ada program kerja mungkin yang pengen di showing? Oke, kalau misalnya dari Bendan Kergon sendiri, tadi untuk terkait progres itu kita bisa bilang sudah 85% ya, hampir rampung di pekan ini. Intinya kalau misalnya di Bendan Kergon itu ada outline-nya ini ada 4 ya Mas. Yang pertama itu terkait optimalisasi UMKM. Yang kedua adalah pencegahan gizi buruk gitu ya. Dan yang ketiga ini adalah pengatasan motivasi sekolah. Dan yang keempat tentunya adalah urban farming gitu, karena IPB adalah kampus pertanian, jadi kami nggak mau melewatkan itu terkait pertaniannya. Nah, untuk optimalisasi UMKM sendiri itu ada beberapa program lagi ya secara detail. Mungkin salah satunya saya bisa sebut sosialisasi mengenai digitalisasi UMKM, digitalisasi pemasaran gitu, digitalisasi pembayaran. Lalu kita juga mendatangi one on one gitu masing-masing UMKM, gimana sih cara mengembangkan usahanya agar lebih baik gitu ya. Lalu juga kami membantu pembuatan QRIS di beberapa UMKM, lalu pembuatan ada di aplikasi ojek online untuk beberapa UMKM kuliner gitu. Itu terkait optimalisasi UMKM. Jadi kami mau outputnya adalah UMKM di Pekalongan ini bisa menjalankan usahanya secara lebih optimal gitu dan secara lebih baik. Yang kedua itu adalah untuk pengatasan gizi buruk ya, karena waktu itu sempat disebutkan dari kelurahan kami sendiri bahwa memang tingkat gizi buruknya tuh cukup banyak gitu. Namun secara kami identifikasi lagi, ternyata memang sudah ada program yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi untuk segmen ini kami tugasnya adalah membantu program-program tersebut agar lebih maksimal lagi gitu. Dan kami juga kemarin sempat menjalankan beberapa program, salah satunya adalah di posyandu remaja gitu ya. Kami melakukan sosialisasi gitu mengenai betapa pentingnya gizi, dan juga yang kedua adalah mengenai kesehatan mental gitu. Lalu untuk motivasi sekolah itu juga disebutkan bahwa di Pekalongan ini banyak sekali anak-anak yang kurang termotivasi untuk melanjutkan sekolah hingga tingkat SMA, sedangkan memang wajib sekolah itu sampai 12 tahun ya, sampai SMA. Jadi tugas kami di sini adalah mencegah gitu agar hal itu terjadi. Bagaimana caranya? Jadi kami mengunjungi SD, terutamanya saya di Bendan Kergon ya, mengunjungi sekolah-sekolah dasar di Bendan Kergon dan menanamkan gitu kepada mereka betapa pentingnya pendidikan dan untuk mencapai cita-cita mereka tuh seperti apa. Nanti kita mungkin bisa memberikan pemahaman kepada mereka, sosialisasi tentang life mapping, cita-cita,
planning kehidupan kedepannya bagaimana gitu. Lalu yang terakhir itu terkait urban farming ya, karena memang kami di sini adalah IPB gitu pertanian, kami tidak mau melewatkan ini, jadi kami memberikan penanaman bibit gitu, kami hadiahi kepada Kelurahan Bendan Kergon, dan juga kami melakukan sosialisasi terkait penanaman tanaman-tanaman tadi agar lebih baik tuh gimana sih gitu. Lalu juga khususnya karena Bendan Kergon ini sudah tidak ada wilayah persawahan atau pertanian, itu kami adalah urban farming, jadi penanaman yang dilakukan di pekarangan rumah atau di pekarangan kelurahan gitu. Sedangkan untuk tanaman-tanamannya sendiri adalah tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi untuk sehari-hari, contohnya cabai dan lain-lain gitu. Dan juga kami memberikan ini sosialisasi juga kepada ini sebenarnya di seluruh wilayah Pekalongan ya, terkait pemanfaatan aplikasi Digitani. Sebenarnya nggak cuma di Pekalongan, tapi di seluruh wilayah KKN yang didatangi di IPB di 10 provinsi itu, kami memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi Digitani. Jadi aplikasi Digitani merupakan salah satu inovasi dari IPB ya, bisa saya bilang, untuk bisa memberdayakan petani-petani yang ada di daerah-daerah seperti itu, Mas. Luar biasa ya pemirsa. Tepuk tangan boleh kali kameramen ya. Teman-teman. Ini kayaknya Rafli ini duta IPB ya pemirsa ya. Product knowledge dari IPB tahu semuanya gitu ya. Oke, tapi bagus ya. Ini perlu patut bangga. Kenapa dijadiin koordinator? Karena Rafli tahu ya seputar kampusnya. Kalau saya Rafli dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa ya, 16 tahun yang lalu gitu kan ya. Saya sekolah di UI, tapi saya pahamnya di ITB gitu kan, agak out of the box gitu ya. Emang orangnya kayak gitu sukanya Rafli. Biasanya orang-orang kayak gitu cepat sukses Rafli gitu ya. Juga lo mau nganut yang mana, nganut Mas Aziz atau Rafli? Yang paling cepat sukses aja Mas. Karena tujuan kita kuliah untuk sukses ya. Betul pastinya dong. Iya. Tapi ini yang menjadi apa ya, ibaratnya bukan pertanyaan sih, menjadi garis merahnya ternyata walaupun teman-teman ini satu tujuan atau mungkin bisa dikatakan ada satu program yang sama ya, yang berkolerasi, yaitu tadi ya peta kuliner gitu ya, tapi di masing-masing kelurahan itu memiliki program kerja masing-masing juga, disesuaikan sama kelurahannya masing-masing juga ya. Iya, karena kita di sini datang untuk melihat secara detail gitu permasalahan atau kondisi yang terjadi di masing-masing kelurahan apa gitu, karena kan enggak mungkin satu program yang sama kita jalankan di semua kelurahan itu aja, karena problemnya berbeda-beda ya. Nah, ini ada pertanyaan nih pemirsa, ini lucu, nggak lucu juga sih kan. Kalau umpamanya tadi kan bisa di ibaratnya titerawang, oh kelurahan ini kayaknya kekurangannya ini gitu ya, kemudian dari teman-teman IPB menyelenggarakan ataupun mengadakan program kerjanya seperti ini. Nah, kalau kamu melihat Mas Aziz kekurangannya apa, kemudian program kerja buat Mas Aziz menurut kamu apa? Langsung ditotong kayak gitu ya, langsung freezing gitu. Oke, itu skip aja. Tapi kalau boleh tahu ya, progresnya kan tadi sudah disebutkan sama Rafli, udah 70 berapa persen? 85% untuk peta kuliner gitu untuk ya. Seluruh program yang di Bendan Kergon sih. Oh, kalau peta kuliner sendiri, Raf? Untuk peta kuliner sendiri kurang lebih udah 70%. 70%. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan. Ini kan kalau mamanya peta kuliner kan otomatis ketemu sama UMKM ya di Kota Pekalongan. Responnya gimana? Mengetahui ataupun diberitahu sama teman-teman dari IPB ini pembuatan peta kuliner ini. Menyangkut pautkan para UMKM secara langsung atau kalian cari secara searching gitu sih? Atau mendatangi secara langsung mungkin pendataannya? Tentunya untuk melakukan pendataan ya, itu kami datangi satu persatu, Kemudian respon mereka gimana, Raf? Untuk terkait peta kuliner ya, alhamdulillah sih bisa dibilang 100% mereka tertarik dan welcome gitu ketika kami sampaikan bahwa kami ingin membuat peta kuliner dan bisa membantu mereka memasarkan usaha-usaha mereka. Alhamdulillah 100% mereka welcome sih, Mas. Oke, pertanyaan yang cukup menarik nih. Kalau kalian kan otomatis door to door gitu kan ya ke UMKM yang ada di Kota Pekalongan. Menurut kalian selain nasi begono gitu, makanan khas Kota Pekalongan yang bisa menjadi potensi di Kota Pekalongan, kulinernya apa? Yoga deh, coba apa lo? Oke. Jadi mau cerita sedikit Mas, pengalaman saya kemarin pas ngerjain program peta kuliner ini Mas. Jadi kami tuh
sangat diterima kan oleh masyarakat sini untuk membahas peta kuliner ini. Nah, jadi kami sempat diundang Mas, bahkan sama Ibu Munah namanya, itu kami diundang untuk Itu orang tua saya. Oh iya Mas. Plot twist enggak? Enggak. Coba. Gimik. Udah kaget. Kaget saya. Iya. Soalnya Hah, kemarin kok mirip gitu sama saya suka ngajar lu. Lanjut. soalnya kemarin Ibu Munah tuh anaknya masih bayi, kok tiba-tiba ini ada yang gede. Udah jadi presenter aja gitu ya. Terus Jadi kami itu diundang Ibu Munah untuk langsung datang ke rumahnya hanya untuk nyobain kulinernya Ibu Munah. Jadi Ibu Munah tuh sebenarnya nggak menawarkan kulinernya secara langsung gitu loh Mas. Jadi kayak cuma pagi-pagi doang, dan Ibu Munah ini jualannya getuk Mas. Jadi getuk ini kan bisa dibilang salah satu kuliner khasnya Pekalongan juga ya Mas ya. Jadi kami diajak langsung ke rumahnya hanya untuk nyobain itu, dan dikasih secara cuma-cuma gitu, bahwa kan jadi se-welcome itu loh ke kami, bahwa untuk meningkatkan kuliner di Kota Pekalongan ini loh Mas. Jadi meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan ini sendiri, seperti itu. luar biasa ya. Semoga sukses ya buat teman-teman ya. Amin. Kalau boleh diminta harapannya untuk program kerja peta kuliner ini apa, Rafli? Monggo. Oke, harapannya sih semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan yang terutama bisa berguna gitu ya, bisa berguna dan bermanfaat secara positif kepada masyarakat Pekalongan, nggak hanya sekarang tapi untuk kedepannya gitu Mas. Oke, Yoga boleh nambahin dikit aja singkat, monggo. Oke, mungkin singkatnya pasti sebenarnya sama ya Mas ya. Kurang lebih sudah disebutkan semua oleh Rafli, bahwa ya program-program yang kita jalankan pastinya pengennya sih memiliki impact dan juga manfaat kepada masyarakat sekitar aja sih Mas. Oke, semoga harapan dari teman-teman IPB ini yang memiliki harapan dan juga tujuan baik ini bisa terrealisasi ya buat pemirsa yang ada di rumah. Jauh-jauh tentunya dari Jawa Barat ataupun dari Bogor ke sini untuk bisa mengangkat para UMKM yang ada di Kota Pekalongan. Mari kita berikan apresiasi yang banyak untuk mensukseskan programnya gitu kan ya. Jadi ada impact dan juga ada feedback gitu, whatever lah ya. Tapi teman-teman terima kasih banyak udah sharing session di sini ya. Jangan sampai trauma kemudian pulang-pulang dari sini langsung minta trauma healing gitu kan sama psikolog apa psikopat lu. Malah tambah parah gitu ya. Tapi thank you ya, sukses ya. Karena waktunya sebentar lagi ya di Kota Pekalongan. Semoga yang betah nanti ya tetap harus pulang ya, karena orang tua sudah menunggu juga. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Batik TV. Saya Zisma Hendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.